Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang Gojek dan Tokopedia nih. Kita akan bahas daya tarik dari merger kedua perusahaan ini, lalu 3 skenario investasi saham yang mungkin akan terjadi setelah mereka IPO, dan juga tips investasi di kedua saham ini. Untuk teman-teman yang mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi, bisa belajar langsung bersama founder Kanala ID dengan materi yang di-request sesuai kebutuhan klien. Apa daya tarik dari Gojek dan Tokopedia ini? Jadi, Goto atau Gojek Tokopedia ini baru saja resmi merger, dan tentunya ini sangat menarik karena mereka disebut akan segera IPO nih dalam waktu dekat. Tentunya ini yang kita tunggu-tunggu. Nah, kalau melihat dari keterangan persnya, ekosistem Goto ini mencakup 2% dari PDB Indonesia dan diperkirakan akan terus berkembang, yang mana bisa melayani lebih dari 270 juta konsumen di Indonesia. Dan kalau kita lihat dari total nilai transaksi, di tahun 2020 itu nilai transaksinya sudah mencapai lebih dari 22 miliar dolar. Artinya sangat besar size-nya. Dan kalau kita bicara saham, tentu pasti berkaitan dengan valuasi. Nah, valuasi dari Gojek Tokopedia ini diperkirakan bisa menembus sampai 572,9 triliun. Yang mana kalau ini kita bandingkan dengan berbagai perusahaan terbesar di Bursa Efek, itu mereka bisa langsung menempati peringkat 2, bahkan melewati Telkom dan juga BBRI tentunya. Nah, tentunya ini sangat menarik buat investor. Dan tapi sebelumnya kita akan coba lihat dulu nih bisnis dari Gojek dan Tokopedia. Kalau Gojek sudah sangat dikenal, mereka punya bidang bisnis di transportasi dan logistik seperti GoCar, GoRide, dan lain sebagainya. Kemudian juga di bidang pembayaran ada GoPay, GoGive, PayLater, GoTagihan, dan mereka juga punya beberapa lainnya seperti GoSure dan juga GoInvestasi. Jadi tadi transportasi dan logistik sudah mereka masuki, ditambah lagi untuk bidang pembayaran mereka juga salah satu pemain kuat, dan mereka juga punya lini bisnis lain seperti GoFood, GoMart, dan juga GoMart. Jadi ini luas sekali cakupannya dan targetnya ini sangat besar dan banyak tentunya. Nggak hanya itu, mereka juga mentarget segmen atau bidang hiburan dengan melalui produk GoPlay dan juga GoTix-nya. Jadi luas sekali untuk Gojek ini. Ditambah lagi mereka punya yang namanya GoBiz, aplikasi untuk memperluas jangkauan bisnis, dan tentunya ini luar biasa untuk Gojek. Dan kalau kita lihat dari sisi Tokopedia, tentunya di bidang marketplace mereka salah satu pemain terbesar, bahkan yang terdepan di Indonesia. Ditambah lagi mereka juga punya kekuatan di bisnis lain, khususnya di bidang fintech. Nah, kolaborasi dan juga merger ini tentunya menjadi satu hal yang sangat menarik bagi investor tentunya. Ini kita coba lihat data dari SimilarWeb, diperkirakan estimasinya traffic Tokopedia di April 2021 itu bahkan bisa mencapai lebih dari 140 juta visitor. Artinya luar biasa tinggi sekali trafficnya. Dan kalau untuk konteks Indonesia, Tokopedia ini termasuk salah satu situs teratas, bahkan dia menempati ranking 7 versi SimilarWeb ini. Dan di kategori e-commerce dia nomor 1 sebenarnya. Lantas bagaimana skenario kalau kedua perusahaan ini IPO? Inilah skenarionya menurut Kanala. Yang pertama, market cap Goto ini bisa salib jagoan bursa. Dalam hal ini bahkan Bank BCA pun bisa dilewati. Kenapa kita cukup yakin? Karena kalau kita lihat ini market cap dari beberapa perusahaan terbesar di Indonesia, ada BRI, ada Telkom, itu kalau di-compare dengan valuasi Gojek Tokopedia, mungkin bisa saja akan terlewati. Kalau kita melihat pemberitaan ini, valuasi Gojek Tokopedia itu diperkirakan bisa mencapai lebih dari 500 triliun. Nah, kalau 500 triliun kita compare dengan BRI aja, saat ini valuasi BRI tentu bisa dengan mudah dikalahkan dengan valuasi 500 triliun tadi. Jadi, kalau misalkan saat IPO valuasinya mencapai 500T, maka si Gojek Tokopedia ini hanya butuh sekitar 300T untuk melewati BBCA. Kalau BCA valuasinya tetap 800T ya, dan artinya dengan kenaikan 60% dari market cap awal, mereka bisa saja melewati bahkan saham terbesar yaitu Bank BCA tadi. Dan kalau kita lihat banyak faktor, sangat mungkin skenario ini akan terjadi. Jadi ketika di IPO harganya mungkin akan naik cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Kenapa Kanala cukup yakin? Karena ada beberapa faktor pendukung. Yang pertama tentunya adalah hype sektor teknologi di Indonesia. Kalau kita sudah lihat seperti misalkan yang terjadi di Bank Jago, bank digital ini bahkan market cap bisa mencapai lebih dari 100 triliun. Apalagi kalau untuk perusahaan sebesar seperti Tokopedia dan Gojek yang jelas jauh lebih dikenal. Dengan adanya euforia ini, bukan tidak mungkin saham dan sektor teknologi itu akan menjadi favorit baru di Bursa Efek Indonesia, bahkan market cap-nya bisa meroket. Dan ditambah lagi, investor akan punya pilihan baru nih. Selama ini kita pilihannya ke banking, ke tambang, consumer, tapi ini kedatangan satu pemain teknologi yang luar biasa dan besar, yang tentunya menjadi daya pikat bagi investor. Ditambah lagi, produk dari Gojek dan Tokopedia ini sudah sangat lekat dengan masyarakat kita. Lewat smartphone, jutaan orang bahkan puluhan juta sudah mengakses dan menggunakan produknya sehari-hari. Jadi ini tentunya daya tarik dari saham Gojek Tokopedia.
Yang kedua, skenarionya adalah potensi cuan besar dari IPO Gojek dan Tokopedia. Bayangkan untuk saham-saham teknologi yang belum sebesar Gojek atau Tokopedia ini aja juga mendapat respon yang positif di market, apalagi untuk yang sebesar Gojek Tokopedia ini, sehingga ada peluang potensi cuan yang bisa didapat oleh investor. Bayangkan kalau market cap Gojek Tokopedia tadi mampu melewati pemain-pemain besar seperti BCA misalnya, tentu ada peluang yang luar biasa ketika perusahaan ini IPO. Efek lainnya adalah mungkin akan makin banyak pemain baru di pasar saham, terutama dari generasi milenial dan anak muda. Kenapa? Karena mereka sangat dekat dengan teknologi, mereka sudah familiar dengan produk dari Gojek dan Tokopedia, sehingga bisa jadi mereka makin interest dan tertarik untuk ikut punya sahamnya. Jadi investor baru bisa makin banyak nih sebenarnya. Tipsnya kalau menurut Kanala adalah akan sangat beruntung kalau investor ataupun trader bisa dapat saham Gojek Tokopedia ini saat IPO. Tentunya bisa manfaatkan momentum, dan tentu kalau kita bicara ini konteksnya adalah periode pendek hingga menengah. Yang ketiga, skenarionya adalah sektor teknologi akan makin ramai dan jadi favorit. Saat ini tuh nggak banyak saham teknologi di Bursa Efek Indonesia, dan kalaupun ada, itu pilihannya juga kurang menarik menurut Kanala. Kenapa? Karena kalau kita lihat fundamentalnya, banyak yang kurang bagus kalau menurut Kanala, dan masih sedikit yang benar-benar menarik untuk kita koleksi sahamnya. Anyway, kalau teman-teman butuh referensi saham-saham teknologi, bisa tonton video ini, linknya sudah Kanala share di deskripsi. Kita sudah pernah bahas beberapa saham teknologi yang cukup menarik menurut Kanala. Dan dengan IPO Gojek Tokopedia ini, bisa jadi akan jadi pintu masuk bagi perusahaan-perusahaan teknologi lain untuk listing juga di Bursa Efek. Mungkin nanti bisa aja ada Blibli, kemudian juga Tiket.com misalnya, atau Bukalapak, atau berbagai perusahaan teknologi lain, seperti misalkan di bidang pembayaran ada Dana, ada OVO, dan seterusnya. Jadi ini bisa jadi pintu masuk untuk perusahaan-perusahaan teknologi lainnya, dan investor tentu akan makin happy karena ada pilihan-pilihan baru yang jauh lebih menarik dan sangat menarik tentunya dibanding yang sudah ada saat ini. Jadi pilihannya makin banyak, bisa jadi sektor teknologi akan jadi salah satu sektor unggulan, bahkan mungkin yang nomor satu di Bursa Efek Indonesia. Nah, lantas bagaimana tipsnya? Kalau untuk trader, tentunya yang jangka pendek sampai menengah bisa manfaatkan momentum IPO Gojek Tokopedia ini, yang kita tentu akan fokus pada momentum pada yang sedang ramai. Nah, tipsnya kalau menurut Kanala adalah nanti bisa cari tahu lebih detail tentang IPO ini, mulai dari kapan akan dilakukan, seberapa banyak saham yang akan dilepas ke publik, valuasinya nanti berapa, semuanya bisa kita cek, dan itu untuk membantu strategi tradingnya. Kemudian bisa fokus manfaatkan momentum ketika ini sedang ramai dibahas, ataupun nanti hype ketika mereka baru IPO. Dan jangan lupa untuk trader, pastikan selalu pasang batas stop loss dan juga target price untuk take profitnya. Semakin ramai tentu semakin seru dan bagus. Dan yang paling penting, kalau memang untuk trading ya fokus ke trading, harus dibedakan dengan investasi. Lantas bagaimana tips untuk investor? Kalau menurut Kanala, investor yang jangka panjang atau long term perlu pendekatan yang berbeda terhadap saham Gojek Tokopedia ini. Ini beberapa tips ala Kanala ID. Kalau buat investor long term, menurut Kanala tidak apa-apa menunggu kalau niatnya memang jangka panjang. Bahkan nunggu 2-3 tahun tidak masalah kalau menurut Kanala. Kenapa? Karena ketika perusahaannya makin bagus dan bertumbuh dan kinerjanya bagus, pasti akan datang kesempatan dan kita bisa dapat peluang yang lebih menarik lagi. Dalam jangka panjang, harga saham pasti akan sesuai dengan kinerja bisnis dan fundamentalnya. Jadi nggak perlu khawatir, kalaupun nanti memang Gojek Tokopedia bagus, kita akan tetap bisa ikut beli dan ikut menikmati pertumbuhan perusahaannya. Apalagi pasti akan terjadi peluang koreksi. Jadi santai aja, mungkin di awal-awal beberapa bulan pertama mungkin harganya akan naik sangat tinggi, tapi koreksi pasti akan terjadi dan di situ justru ada peluangnya. Dan selalu fokus pada fundamental dan kinerja bisnis. Jadi ketika kita invest long term, kita tentu harus lihat fundamental dan betul-betul menilai value dari perusahaan tersebut plus kinerja dan prospek ke depannya. Dan pastinya sesuaikan juga dengan goals investasi masing-masing. Jadi walaupun ini nanti akan sangat ramai, jangan lupa untuk tetap fokus dengan kebutuhan kita. Misalkan ada investor yang lebih nanti akan mengincar dividen, atau investor yang fokus ke growth, atau yang undervalue sahamnya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini beberapa contoh seperti misalkan Sido Muncul. Mereka IPO di tahun 2013. Setelah 1-2 tahun setelah IPO, justru harganya turun, dan itu justru bisa menjadi kesempatan untuk koleksi kalau memang fundamental perusahaannya bagus dan sesuai bagi investor. Atau seperti BCA deh, yang menjadi jawara di Bursa Efek Indonesia. Akan selalu ada momen-momen ketika sahamnya koreksi, dan justru di situ bisa jadi kesempatan untuk masuk di valuasi yang lebih menarik. Dan kalau bisnisnya bertumbuh, tentu akan tetap menarik sahamnya. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, dan apakah kamu tertarik untuk beli saham Gojek Tokopedia saat IPO? Komen di bawah ya.